Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah virus corona yang terjadi saat ini. Untuk pertemuan kali ini kita masih dalam pokok bahasan yang sama, yaitu praktikum mandiri Microsoft Access secara daring. Dan tentunya kemarin juga saudara sudah melakukan hal yang sama seperti yang saya contohkan pada video yang pertama. Ya, secara bertahap tentunya saudara ya tahu manfaat daripada Microsoft Access ini sendiri. Yaitu apa? Kemarin saudara sudah membuat aplikasi sederhana untuk input data siswa. Kemarin saya menugaskan saudara untuk memasukkan nama 10 siswa yang berbeda. Dan tentunya data yang saudara buat itu kemarin juga sudah dibuatkan report, ya. Sudah dibuatkan report. Ya, secara otomatis data yang saudara masukkan ya tampil di ini report yang saudara buat kemarin. Nah, tentunya di sini juga bisa kita cetak data ini. Tidak hanya sekedar dibuat secara visual, tapi bisa dicetak. Ini. Untuk pertemuan kali ini, ya, untuk pertemuan kali ini, kalau kemarin saudara sudah membuat aplikasi ini sederhana, input data siswa ini, ya. Nah, tentunya berikutnya adalah dari data yang saudara buat ini, ya, apakah hanya sekedar report untuk cetak saja? Ya, tidak. Tapi di sini kita ya bisa membuat hal yang lain. Kalau kita bicara masalah data siswa, ya, siswa di sekolah, tentunya di sini apa? Ya, kalau kita masuk kelas, ya, di dalam kelas ada tersedia yang namanya absensi siswa atau daftar hadir siswa. Dari sini kita juga bisa membuat itu. Ya, satu kali kita kerja, ya, satu kali kita input data di awal dengan tampilan yang sudah saudara buat kemarin, ya, ini. Kemudian kita juga bisa membuat absensi siswa. Jadi satu kali kerja bisa digunakan untuk yang lain. Oke. Ya, sekarang kita coba untuk membuat absensi dari data yang saudara buat. Ini, ya. Kita masuk di menu, ya, grid. Ya, saya besarkan dulu, ya. Di sini tetap saudara masuk di menu report wizard. Ini, ya, ini. Kalau kita kemarin di sini memasukkan seluruhnya, ya, ada nomor induk siswa, nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, ya. Ini untuk di daftar hadir siswa biasanya kita masukkan apa? Ya, biasanya ada nomor induk siswa. Jadi ini tidak kita masukkan secara keseluruhan, tapi kita masukkan satu-satu saja, ya. Ini kalau panah 2 ini kita bisa memasukkan secara keseluruhan, tapi di sini kita masukkan secara satu-satu. Ya, biasanya yang dibutuhkan di absen itu adalah ya nama siswa, nomor induk siswa, nama siswa, ya, jenis kelamin, ya, nomor induk siswa, nama siswa, ya, kemudian jenis kelamin, ya. Kalau sudah kita next, ya, terus kemudian kita next lagi, ya, kita pakai tabular, next, kita pakai office, next. Ini kita ganti dulu dengan
absensi siswa. Ya, absensi siswa. Kalau sudah finish. Ini. Ya. Ini adalah absensi siswa. Namun di sini saudara bisa melihat ya bahwasanya di sini ya yang namanya absensi berarti di sini butuh yang namanya tanda tangan. Sedangkan kolom tanda tangan kan nggak ada. Ya, seperti itu. Nah, ini kita buat aja. Ya, kita buat. Ini kita saudara masuk di design view. Nah, ini kita close dulu aja biar tidak menghambat. Ya. Nama siswa, nomor induk siswa yang semula adalah dia tampil menyempit di awal, ya. Ini kita lebarkan dulu, ya. Ini kita lebarkan dulu biar apa? Biar bisa muncul secara keseluruhan nomor induk siswa. Ya, kita akan lebarkan aja. Ya, ini. Ya. Berikutnya di sini nama siswa tadi sudah, jenis kelamin di sini mungkin terlalu lebar. Ini bisa kita sempitkan ya sesuai dengan keperluan. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan kolom tanda tangan. Caranya bagaimana? Ya, di sini kita kopikan aja satu. Ya, Ctrl C, kemudian kita kopikan Ctrl V ya, di sini. Ya, kalau sudah ini kita pindah di kita pindah di sampingnya jenis kelamin. Nah, ini kita kasih tanda tangan. Kalau sudah, ini posisinya ya, posisinya coba kita atur biar ya. Untuk memindah bisa menggunakan mouse ya, atau kita menggunakan kontrol backup. Ya. Ini sudah. Kalau sudah sekarang kita save, kemudian kita close. Ya, sekarang coba kita buka untuk absensi siswa. Ya, ini kan nomor induknya sudah muncul secara keseluruhan, nama siswa, jenis kelamin, kemudian tanda tangan juga sudah muncul. Ini seperti kasus yang kemarin, ya. Ini posisinya kan masih melekat di dalam, ya. Ini harapannya ini adalah seperti kemarin, Pak, ya, bisa keluar dari form yang ada di dalam, ya. Ini sama, prosesnya sama, ya, seperti kemarin. Saudara klik kanan, design view, ya, kemudian dicari property sheet, ya, kemudian di sini saudara cari report, ya, kemudian pop up sama modal dibuat yes, kemudian saudara simpan, close. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, yang semula dia posisinya ada di dalam tapi dia sekarang ada di luar. Ini ya, di luar. Terus pertanyaan ya, ini kan posisinya ada di sini, Pak, di form yang ada di dalam. Sedangkan saya maunya ini bisa dimasukkan juga di dalam form input data siswa ini. Ya, biar semuanya bisa jadi satu di dalam sini. Ya, bisa. Ya, jawabannya bisa. Prosesnya dan caranya seperti dengan yang kemarin. Ya. Sekarang coba kita akan memunculkan absensi ya pada form input data siswa. Ya.
di sini saudara klik kanan input data siswa itu dosen view. Ya, ini kita close. Sama, saudara di sini cari button, ya saudara klik. Kemudian kita membuat ini ya kotak kecil, jangan terlalu besar, samakan aja dengan yang kemarin seperti ini. Ya, di sini akan keluar ya report, ya kita cari report. Ada preview ya, preview reportnya, saudara next. Nah, di sini kan ada pilihan cetak data siswa, ini sudah kemarin. Sekarang kita masukkan yang absensi siswa, saudara next, kemudian finish. Ya, sekarang kita tata ya. Sekarang kita tata. Ya, ini. Dan tentunya nanti saudara di sini bisa membuat lebih ya dari ini. Ya, silakan praktek secara mandiri ya, secara otodidak saudara dengan panduan yang ada. Panduan yang ada tidak hanya dengan apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebatas pengetahuan dasar ya tentang aplikasi ini. Ya, tentang Microsoft Access. Nah, tentunya saudara di sini saudara nanti bisa membeli buku literatur kaitannya dengan ya panduan Microsoft Access ini. Ya, bukan hanya untuk membuat input data siswa, tapi hal-hal yang lain juga banyak yang bisa kita lakukan. Ya, banyak sekali. Ya, perintahnya juga sudah jelas di buku-buku yang ada itu. Ya, ini hanya pengetahuan dasar karena keterbatasan waktu kita. Ya, nanti saudara bisa membeli buku ya, atau bisa googling di internet ya, mencari literatur di sana ya. Silakan praktek nanti untuk bisa dikembangkan secara mandiri. Oke. Ini sudah kita buat ya. Ini sudah kita buat tadi untuk report yang absensi. Nah, sekarang coba kita buktikan. Ya, ini kita save dulu. Kemudian kita close ya. Kita klik yang input data siswa ya. Ini. Ya. Ini secara otomatis akan muncul absensi siswa. Ya, absensi siswa. Lah, tentunya di sini saudara, ya, kita sekali kerja, ya, satu kali kerja bisa dimanfaatkan di dalamnya untuk yang lain, ya, nggak usah membuat tabel di Word, di Excel untuk membuat absensi siswa. Tapi di sini secara otomatis saudara apa yang saudara sudah input di database awal itu tadi, input data siswa, secara otomatis di sini bisa kita buat di dalamnya, bisa membuat absensi siswa, kemudian bisa membuat daftar nilai siswa ya, ini sehingga lebih memudahkan kita di dalam melakukan pekerjaan. Satu kali kerja bisa menjangkau beberapa ini ya, beberapa perintah ya. Contohnya adalah perintah untuk membuat absensi siswa, membuat daftar nilai ya, seperti itu. Ini ya. Ini. Di sini ya, ini kemarin saudara sudah membuat ini menu-menu sederhana seperti ini ya. Ini adalah lebih memudahkan kita untuk ini. Untuk melihat atau mereview dari yang sudah kita lakukan ya. Ini kemarin coba kita ini cetak data siswa, berarti secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan bisa cetak. Ya, kemarin jumlahnya ada 10 ya, 10 itu akan keluar. Ya, dalam satu lembar itu isinya ya 10. Ya, atau di sini juga ya. Ini kita buat seperti ini ya. Cetak data siswa. Ya, kalau tadi versinya kolom, ini versinya baris ya. Ini. Terus kemudian di sini ada absensi siswa yang sudah kita buat tadi ya, ini ya, ini. Atau bahkan kita juga bisa membuat report untuk nilai siswa. Jadi untuk lebih memudahkan bahwasanya dalam mata pelajaran A, mata pelajaran B, C, dan kemudian di sini
ada nama siswa, ada nomor induknya, ada jenis kelaminnya, kemudian ada kolom untuk nilai, ya, bisa memasukkan nilainya, ya, nilai mata pelajaran A, mata pelajaran B, atau mata pelajaran C, ya. Di sini saudara bisa melakukan praktek secara langsung, ya. Ini ya, nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, ya, nanti saudara bisa langsung ya chat di WA, ya, di grup kita, ya. Ini barangkali mungkin ada yang belum bisa memahami dengan maksimal. Bagi yang sudah, tentunya apa? Saudara bisa mengembangkan lebih, ya. Maksudnya bagaimana? Saudara bisa membuat kasus-kasus yang lain, ya. Seperti yang di mana itu di handout yang sudah saya berikan, sudah saya sediakan di learning, ya. Ini saudara bisa mendownload, kemudian saudara bisa mengaplikasikan itu, karena di sana kan contohnya tentang koperasi, ya, tentang koperasi, ya. Di dalamnya ada kaitannya inventarisasi barang, harga, ya, seperti itu bisa diaplikasikan, atau yang lain, ya, atau yang lainnya, ya. Silakan saudara mencoba untuk praktikum secara mandiri untuk mengembangkan kemampuan saudara di dalam memahami kaitannya dengan Microsoft Access ini, seperti itu, ya. Ini terus kemudian ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya sudah memasukkan 1000 data, ya, saya sudah memasukkan 1000 data, ya, atas nama Siti. Apakah saya harus mencari satu persatu, Pak? Tidak, karena di sini sudah disediakan, ya, ada set di sini, ya, tinggal aja ditulis namanya Siti, ya, Siti, ya. Ini Siti, secara otomatis dia akan muncul namanya Siti, ya. Ini jadi saudara saat menginput mungkin Siti itu ada di urutan nomor 800, kan kelamaan kalau saudara mencari satu persatu dari awal sampai akhir, kan seperti itu. Nah, di sini cukup di menu sheet ini saudara cari namanya Siti, secara otomatis akan muncul Siti dengan biodata yang ada yang saudara buat, seperti itu, ya. Ini termasuk di sini kemarin juga sudah ada, saudara sudah membuat kaitannya dengan ini, ya. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan selesai, ya, secara otomatis kan kita keluar dari aplikasi yang sudah kita buat, ya. Di sini ada menu logoutnya, ya, quitnya, ya, di sini, ya. Ya, ini saudara klik aja akan keluar. Saat membuka, ya, tinggal saudara shortcut yang sudah ada di depan saudara taruh di desktop, tinggal klik aja seperti ini. Nah, ini juga sama. Di sini juga ada close form, ya. Close form itu bagaimana? Kita keluar dari form ini tanpa harus keluar dari aplikasi, ya. Contohnya seperti ini, ya, close form. Nah, ini kan kita kembali lagi pada tempat awal, ya, pada form awal yang ada di dalam, ya. Untuk memulainya seperti ini, tinggal klik aja. Kemudian di sini juga untuk mengakhirinya saudara ini close, ya. Ini itu, ya. Barangkali untuk pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti saudara bisa langsung ke grup yang ada di WA. Oh ya, dan untuk pekerjaan saudara mulai dari awal sampai dengan yang akhir, ya, kaitannya dengan akses ini, nanti saudara bisa upload di SIM mahasiswa, ya, di akunnya masing-masing. Saudara silakan untuk di upload, ya, pekerjaan saudara sesuai dengan perintah yang sudah saya jelaskan mulai dari awal sampai dengan akhir, ya. Seperti itu. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.